Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Ustazah. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar pada bab ketiga. Sebelum Ustazah mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum memulai pembelajaran, kita dimudahkan pemahamannya, dimudahkan supaya kita bisa menuntut ilmu dengan baik. Nah, kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, untuk mengetahui lebih jelas, untuk supaya kita paham apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan sebentar penjelasan dari Ustazah. Yang A, memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering juga disebut sebagai takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, itu ada pengertian iman kepada qada dan qadar. Jadi, qada dan qadar adalah sama-sama ketentuan, ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa qada itu ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar itu sebaliknya, yaitu ketetapan Allah yang telah terjadi. Iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi untuk makhluknya. Jadi setiap makhluk itu telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuannya, bahkan sebelum zaman azali. Ada yang tahu zaman azali itu apa? Baik, jadi zaman azali itu adalah zaman di mana Allah menciptakan takdir terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Jadi Allah udah tentuin dulu tuh takdir-takdir apa saja yang akan kita lalui. Tapi bukan berarti kita sudah ditentukan takdirnya oleh Allah, kita tidak berusaha, bermalas-malasan, malah sebaliknya, kita harus berusaha, kita harus berikhtiar. Karena sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan itu tidak akan bisa kita capai tanpa adanya usaha. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat 49 dan surat Al-Ahzab ayat 38. Sedangkan di buku paket yang kalian sudah miliki di halaman 29 itu terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat kedua, yang artinya Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ada dua macam takdir yang anak-anak perlu ketahui. Yang pertama itu ada takdir mubram, yang kedua itu ada takdir mualak. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang takdir mubram. Jadi, takdir mubram itu takdir yang sama sekali tidak bisa diubah. Walaupun anak-anak sudah berusaha, sudah bersungguh-sungguh untuk supaya takdirnya berubah, nah takdir ini tidak bisa diubah. Contohnya apa sih Ustazah? Contohnya itu kematian. Yang kedua itu ada takdir mualak.
Nah, takdir mualak adalah takdir yang bisa kita ubah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berikhtiar, bersungguh-sungguh. Contohnya, biasanya kita nilai ulangan jelek. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh, kita berusaha, kita berikhtiar, nah, nilai ulangan itu bisa kita ubah menjadi lebih bagus. Nah, itu namanya takdir mualak ya, kita bisa ubah takdir tersebut. Yang C, itu ada fungsi iman kepada qadar dan qadar. Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah sehingga timbul rasa penyerahan diri dan dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah. Mahmudah itu akhlak terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja keras dan berusaha. Dan di sini yang D itu ada perilaku orang yang beriman kepada qadar dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk pandai bersyukur. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar dan tabah. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Yang kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Dan yang terakhir, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah kita sudah selesai. Cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Untuk tugasnya nanti insyaallah akan Ustazah kirim secara terpisah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.